Sustainability for Resource Collectors Initiative, SURCI, menyatakan, sebanyak 3,7 juta orang di Indonesia berprofesi sebagai pengumpul sampah. Sebanyak 64% dari mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka tidak memiliki jaminan kesehatan dan keamanan kerjanya, 42%, karena tidak sanggup membayar. Menurut data SURCI, pekerjaan pengumpul sampah menjadi nomor 6 paling berbahaya di dunia, karena ada 33 tingkat cedera fatal dari tiap 100.000 pekerja. Secara akses, 21% pekerja sulit mengakses ke perangkat teknologi dan internet membuat mereka tidak bisa mengakses informasi dan kesempatan lebih besar, kata Country Manager SURCI Indonesia, Anissa Fauziah dikutip Minggu, 1 Juni 2025. Anissa mengatakan, SURCI selama ini hadir sebagai penghubung para pemulung sampah, resource collector, dengan program pendidikan, manfaat sosial, dan peluang, menjadikan mereka pemain kunci dalam ekonomi sirkular dan dilihat sebagai pahlawan lingkungan sesungguhnya. Selama ini SURCI sudah bergerak di 10 provinsi dan telah memberdayakan lebih dari 4.000 resource collector. Namun, sebagian besar masih di tingkat pengumpulan sebelum TPA. Tahun ini, SURCI menjangkau TPA, dengan pertama kali melakukan pembagian sembako di TPA Suung, Bali lalu dilanjutkan ke TPA Bantar Gebang yang merupakan TPA terbesar di Indonesia dengan luas wilayah mencapai 110,3 hektar dan ketinggian sampah mencapai 40 meter serta menampung sekitar 55 juta ton sampah. Ungkap Anissa, SURCI merupakan organisasi nirlaba yang memberdayakan para pemulung sampah melalui solusi sirkular. Mereka mendistribusikan sikam dan temu langsung bersama para resource collector di TPA Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu 31 Mei 2025. Kegiatan ini diikuti 639 keluarga resource collector yang dikoordinir Ikatan Pemulung Indonesia, IPI, hadir. Terdapat 639 paket sembako yang masing-masing berisikan 5 kg beras, 1 liter minyak, dan 1 paket mie instan dibagikan. Anissa Fauziah menegaskan, para pemulung sampah sangat berjasa dalam menjaga lingkungan. Namun kenyataannya di Indonesia, sektor pengelolaan sampah sebagian besar masih bersifat non-formal. Sebagian besar mereka berasal dari kelompok termarginalkan dan tidak mendapatkan perlindungan sosial yang layak, ujar Anissa. Pemberian sembako dipilih karena memberikan dampak langsung yang bisa dirasakan oleh komunitas sasaran, sekaligus membangun kepercayaan antara organisasi dan komunitas, sebagai dasar untuk program-program pemberdayaan yang lebih berkelanjutan di masa datang. Selain kegiatan ini, Yayasan SURCI juga menjalankan berbagai program lainnya untuk mendukung peningkatan kualitas hidup para resource collector. Beberapa di antaranya adalah program kesehatan dan keamanan kerja, edukasi keterampilan dan literasi, program nutrisi keluarga, dan lainnya. Semua program dirancang untuk menjawab tantangan mendasar yang dihadapi para pengumpul sampah, serta mendorong inklusi mereka dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dengan memberikan akses yang setara terhadap informasi, perlindungan sosial, dan kesempatan ekonomi, resource collector dapat menjadi aktor utama dalam ekonomi sirkular yang adil dan berkelanjutan, kata Anissa. Belum lama ini, SURCI yang berdiri sejak tahun 2016 terpilih mewakili Indonesia menjadi salah satu finalis Ashoka Power of Local Challenge. Dari 900 aplican, terpilih 80 semifinalis dan saat ini terpilih menjadi salah satu dari 24 finalis untuk menerima pendanaan sebesar hingga 60,000 US dolar, yang akan digunakan untuk memberikan akses pendidikan usaha sosial bagi pengepul sampah. Anissa menegaskan, pihaknya siap berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan-perusahaan yang ingin menjalankan program Corporate Social Responsibility, CSR, yang berdampak nyata bagi masyarakat. Kami berharap kegiatan ini menjadi pintu awal kolaborasi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan para resource collector dan memberikan mereka akses yang lebih luas terhadap program-program sosial yang inklusif, ungkap Anissa. Selain di Indonesia, SURCI juga bergerak di Filipina dan negara di dunia bagian selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.